Anda kembali bersama kami di Pilihan Indonesia, pemirsa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengemukakan ide bergulirnya angket penelusuran kecurangan pemilu pertama kali pada Februari lalu. Jelang akhir masa persidangan keempat tahun 2023-2024, kejelasan hak angket makin kabur di parlemen. Meski kader partainya yang pertama kali mengusulkan hak angket, Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bambang Wuryanto, mengaku belum mendapatkan instruksi apapun soal hak angket. Ia menyebut baru akan bergerak jika sudah ada instruksi jelas dari ketua fraksi yang tentunya mendapat perintah dari Ketua Umum partainya Megawati Soekarno Putri. Ia juga tak membantah atau membenarkan adanya permintaan dari kubu Prabowo Gibran agar PDIP tak jadi partai terdepan yang mengusulkan hak angket. Kita sampai hari ini belum ada perintah bahwa dinamika ya seperti itu. Kalau soal komunikasi, namanya komunikasi bentuknya kan ada yang formal dan informal di partai ini, di Senayan maksud saya. Kan ada yang formal itu ngobrol-ngobrol biasa-biasa aja lah. Setiap orang itu juga berhak ngobrol, gitu. Kok memang di sini kan parlemen parle. Iya toh, tadi diskusi biasa aja. Jadi so what? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai usulan hak angket semakin mustahil digulirkan, setidaknya karena ada dua alasan. Pertama, belum terlihatnya hilal inisiator pengusul hak angket hingga kini. Kedua, psikologis partai politik di parlemen yang menurutnya sudah move on dari pemilu 2024. Kalau mengacu kepada hak angket yang lalu saja yang bergabung kita, ternyata udah puluhan orang tanda tangan, ya tiba-tiba kan nggak jadi juga. Ya, terakhir hak angket itu 10 tahun yang lalu. Karena itu ini ya insya Allah lah ya, kalau saya kembali ke komunikasi dengan teman-teman itu sepertinya sudah move on, ya sudah dibawa. Ya udahlah, mau angket-angket apa lagi yang diangket-angketin. Dan kalau kita ingin memperbaiki sistem pemilu, ada waktu 5 tahun ke depan. Apakah mau revisi lewat DPR atau mempersilahkan masyarakat melakukan uji materi. Di sisi lain, partai politik lainnya seperti Nasdem dan PKB masih terus mengumpulkan tanda tangan dan menyusun kajian soal usulan hak angket ini. Namun secara resmi belum ada partai politik yang memberikan usulan angket dugaan kecurangan pemilu ke pimpinan DPR. Diana Valencia, Galuh Prestisa, Jakarta. Pemirsa, isu pertemuan Mega Prabowo memunculkan spekulasi tentang masa depan hak angket dugaan kecurangan pemilu yang pernah didorong oleh Ganjar Pranowo. Puan Maharani juga yang selaku Ketua DPR menuturkan pengunduran hak angket tersebut membutuhkan dukungan partai politik. Puan juga berujar tidak ada instruksi khusus kepada anggota fraksi PDIP di DPR soal hak angket pemilu 2024. Untuk membahasnya lebih dalam, kami telah tergabung melalui sambungan daring dengan Mas Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan. Kemudian juga bergabung Mas Daniel Anzar Simajuntak, Jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Sehat selalu. Malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam, Bung. Baik. Tapi suaranya berdengung nih. Oke. Suaranya banyak noise ya dari studio. Baik, nanti kita akan perbaiki. Tapi sebelum kita perbaiki, kita akan putarkan dulu statement dari Puan Maharani, Ketua DPR, Bapak-Bapak, soal sejauh mana hak angket DPR soal pemilu ini bergulir di DPR. Kita akan putarkan berikut ini. Instruksi terhadap anggota PDIP di fraksi soal hak angket, kalau dari Mbak Puan, instruksinya seperti apa, Mbak? Nggak ada instruksi. Nggak ada. Saya minta respon Mas Ciko terlebih dahulu. Apakah sudah baik ini masih mendengung atau bagaimana? Silakan dikomentari dulu statement Puan tadi, Bang Ciko. Saya nggak bisa dengar. Oh, tidak bisa dengar. Saya coba dulu ke Mas Daniel. Mas Daniel, dengar suara saya di studio. Minta komentar Saya nggak Anda bisa dulu. dengar apa-apa, Mas. Kalau Mas Daniel sudah mendengar? Ya, banyak noisy soalnya. Banyak noise suaranya di studio. Ya, pertama saya mau nyatakan begini. Baik. Halo. Ya, silakan Mas Ciko. Ya, kalau dari sisi kami tentu dari sisi Pak Prabowo, kemudian dari sisi Partai Gerindra juga, memang kami sejak awal berkeyakinan ya tidak ada dan agak berat adanya hak angket tersebut karena memang terus terang tidak relevan dan kemudian
kedua ini kan hak angket dan beberapa kekecewaan, saya nyebutnya tantrum politik ini kan terjadi pada dua kandidat. Dalam hal ini ya sebutlah Mas Ganjar, Pak Mahfud, kemudian Mas Anies dan Gus Muhaimin. Dan dua kandidat ini menurut saya seringkali tidak even mereka diusung oleh dua partai-partai politik, tapi setelah pilpres kemudian dinyatakan kalah, baik itu dari sisi quick account, kemudian dari sisi actual account, ya, real account, maka kemudian terputus, kemudian ada kepentingan partai politik dengan mereka. Saya melihat ada fakta begitu. Baik. Jadi sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Anies, apa yang disampaikan Pak Ganjar itu tidak kemudian merepresentasikan kepentingan partai-partai politik yang mengusung mereka. Dan itu kan Baik. bisa kita lihat dari seolah-olah misalnya Mas Anies mendrive ketua-ketua umum partai. Kan faktanya juga kemudian tidak terjadi. Partai-partai tetap dalam posisi mereka memiliki ketua umum, mereka punya sikap politik masing-masing, tidak bisa didrive oleh capres-capres yang kecewa ini. Nah, Berarti benar ya. sehingga sejak awal kami melihat bahwasannya hak angket itu sulit terjadi karena terus terang komunikasi antar partai politik juga kan baik sekali dan mereka paham bagaimana sesungguhnya kompetisinya sudah berlangsung. Artinya benar ya, Gerindra ini getol sekali untuk melakukan gerilya di DPR, di parlemen khususnya ke PDIP agar tidak terdepan menjadi inisiator dari angket. Itu yang terjadi, lobby-lobby politik antar Gerindra untuk terkait PDIP. Itu, Mas, terkait apakah ada gerilya atau tidak, terus terang Gerindra dalam posisi atau Pak Prabowo dalam posisi membiarkan itu secara alamiah. Karena memang terus terang Pak Prabowo kan sejak awal memiliki komitmen bagaimana merangkul dan mempersatukan semua kepentingan nasional. Dalam konteks apakah kemudian nanti bersama-sama dengan kita di dalam pemerintahan atau kemudian bersepakat menjadi kelompok checks and balance atau kelompok penyeimbang di luar pemerintahan. Yang paling penting adalah posisinya bagaimana kita memiliki kesadaran bersama atau kolektif awareness terkait dengan bagaimana mengakselerasi Indonesia yang maju. Itu yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo dalam konteks membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik yang kemarin menjadi rival kita dalam konteks pilpres. Baik, saya mau ke Mas Ciko. Mas Ciko sudah bisa mendengar suara studio? Ya, udah. Minta komentar Anda dulu dengan statementnya Mbak Puan tadi. Apakah benar belum ada instruksi ke PDIP, di fraksi PDIP untuk angket? Jadi gini ya, kemarin itu Mbak Puan itu kan menyampaikan statement, konteksnya adalah beliau sebagai pimpinan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi tentunya juga beliau juga adalah salah satu pimpinan kami di PDI Perjuangan dan memang dalam hal ini pada detik-detik sekarang ini kami masih fokus untuk memperjuangkan apa yang kami gugat melalui Mahkamah Konstitusi. Dan tentu kita juga ada perubahan ketika kita melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Substansi-substansi yang kita bawa tentunya adalah juga bagian dari apa yang sebelumnya menjadi substansi yang kita rencanakan untuk dibawa ke hak angket. Jadi kita maju ke Mahkamah Konstitusi ini menjadi prioritas utama sekarang dan itu kita menjadi salah satu bagian dari menguji bagaimana Mahkamah Konstitusi apakah bisa menerima dan bisa menjadi sebuah mahkamah yang kita harapkan sebagai guardian of democracy atau guardian of the constitution dan juga tidak hanya sebagai mahkamah kalkulator dalam tanda kutip yang selama ini diartikan hanya mengadili terkait dengan hasil perselisihan suara, tetapi juga hal-hal yang lebih substantif, yang lebih global, yang lebih big picture-nya adalah terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah di bawah pemerintahan Pak Jokowi terkait bansos misalnya, terkait penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain.
Tapi tentu terkait dengan angket itu sendiri, sampai hari ini PDI Perjuangan sudah siap untuk mengajukan hak angket. Namun memang dalam politik kita tahu banyak hal yang terjadi dalam perjalanan. Baik. Salah satunya juga kesibukan DPR sendiri mengesahkan beberapa undang-undang. Kemarin Mbak Puan baru mengesahkan RUU Desa dan lain-lain. Tapi saya juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Daniel tadi, bahwa terkait dengan kedepannya memang PDI Perjuangan berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Tentunya itu adalah bagian dari partnership dengan secara kolektif dengan partai-partai politik lain dan dengan siapapun pemenang dari Pilpres ini ke depan. Nampaknya PDIP tidak sekeras di MK ya kalau untuk angket di parlemen. Apa yang membuat faktor itu? Selain tadi Anda katakan masih menunggu wait and see hasil gugatan Faktor MK. prioritas tadi, faktor level of priority, gitu. Faktor dari tingkatan dari prioritas yang sekarang sedang kami lakukan. Nah, tentunya memang prioritasnya adalah yang sedang bergulir dan sedang secara nyata memang sedang disidangkan, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Tapi percayalah, kalau kita bicara soal mustahil, dalam politik itu tidak ada yang mustahil, ya kan, termasuk pengguliran hak angket dan lain-lain. Baik, tapi politisi PDIP Mas Bambang Pacul mengatakan tidak membantah soal adanya lobby-lobby dari Gerindra kepada PDIP soal angket ini di parlemen. Apakah ada lobby-lobby itu, Mas Ciko? Saya sampai hari ini tidak mengetahui apakah ada lobby-lobby itu, dan saya mungkin condong sepakat dengan Daniel, tapi memang ini biarkan aja ini menjadi suatu hal yang alami, dan kita harus ingat bahwa hak angket itu adalah hak per individu anggota DPR. Sesungguhnya itu bukan hak fraksi atau hak partai politik, tetapi juga individu-individu dari anggota-anggota DPR. Jadi kita juga melihat mungkin ada dinamika-dinamika yang terjadi. Nah, kita nggak tahu, dalam politik banyak sekali dinamika, ya kan? Adalah banyak perhitungan-perhitungan yang mesti diperhitungkan, tetapi secara kolektif kalau kita bicara PDI Perjuangan, tentunya kami siap dengan menggulirkannya kapanpun itu. Ya, silakan dikomentari Bang Rey soal statement dua bapak-bapak tadi soal tarik ulur angket yang masih belum jelas wujudnya ini. Pertama begini ya, tadi penjelasannya Bung Ciko saya kira udah ada ininya, ada korelasinya ya. Saya kira sekarang diuji dulu di Mahkamah Konstitusi ini. Kalau Mahkamah Konstitusi nanti menolak, besar kemungkinan akan dilanjutkan di hak angket. Tapi kalau tuntutan Mahkamah 0103 ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi, kan dengan sendirinya juga hak angket nggak relevan lagi gitu. Nah itu pertama tuh. Jadi memang putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat penting untuk melihat apakah hak angket ini akan lanjut atau tidak. Kalau putusan MK menerima gugatan, hak angket dengan sendirinya kurang relevan. Tapi kalau tidak, hak angket bisa dilanjutkan lagi oleh anggota DPR. Itu pertama. Nah, yang kedua, justru dengan cara membuat tidak paralel antara hak angket di satu segi, kemudian uji hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi segi yang lain, ini justru menguntungkan partai-partai non-pemerintah. Gitu. Saya sebut non-pemerintah itu yang faktual ya, bukan yang administratif. Karena PDI itu secara administratif partai pendukung pemerintah. Kenapa gitu? Dengan cara begitu mereka bisa kelola nih politik. Sekarang setidaknya sampai 21 April, ya kan, Presiden harus nungguin betul nih soal MK. Kalau ditolak, masih ada lagi satu lagi yang mungkin akan dihadapi oleh Presiden, namanya hak angket gitu. Hak angket ini bisa 4 bulan gitu. Itu artinya sampai nanti ke ujung masa kekuasaan Presiden, Presidennya ini akan dihantui oleh penggunaan kewenangan dan hak anggota DPR yang berhubungan dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Gitu. Baik. Jadi ini yang saya katakan jangan-jangan sebetulnya polanya sekarang pola bagian dari cara untuk membuat presiden tidak nyaman. Nah saat yang bersamaan ya kan kita lihat sekarang banyak sekali putusan-putusan di DPR itu yang tidak lagi mencerminkan kemauannya pemerintah. Sebut saja undang-undang daerah khusus Jakarta, di mana aglomerasi itu pada awalnya otomatis menjadi ketua dewan forumnya itu oleh wakil presiden, sekarang diminta langsung dipilih oleh presiden. Dan itu artinya justru menguntungkan Pak Prabowo. Sebab Pak Prabowo punya kewenangan yang cukup kuat nanti sebagai presiden melalui keputusan KPU itu untuk menentukan siapa yang diinginkan untuk menjadi dewan presidium dari dewan aglomerasi ini gitu.
seperti sebelumnya enggak, langsung wakil presiden, artinya akan ada 2 bintang nih gitu. Nah yang belum lagi kita berbicara soal budget mengenai soal makan siang yang sekarang nggak lagi dibahas juga DPR dan seterusnya gitu. Jadi saya kira partai non pemerintah ini sekarang mulai mencicil nih satu-satu. Jadi tidak langsung di drop semua, tapi dicicil satu-satu justru untuk membuat Presiden Jokowi tidak nyaman. Baik, Mas Daniel, bagaimana kemudian Gerindra menjawab soal Pak Prabowo sekarang di tengah bayang-bayang MK dan juga angket? Mas, saya nggak dapat menangkap. Statement dari Bang Rey atau bagaimana? Atas statement saya, Mas Daniel. Nah, yang jelas tadi seperti disampaikan oleh Bang Ray ya, kami tentu dalam hal ini Pak Prabowo fokusnya adalah bagaimana kemudian ke depan pemerintahan Pak Prabowo bisa efektif bekerja, tentu efektif bekerja mendapat dukungan parlemen yang cukup. Artinya kebijakan-kebijakan beliau yang ingin diakselerasikan untuk mewujudkan Indonesia yang maju itu mendapat dukungan yang signifikan sehingga bisa lebih akseleratif. Nah, tentu kita membutuhkan dukungan dari partai yang hari ini di luar koalisi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, apakah kemudian dukungan itu dalam bentuk kemudian akan bergabung dengan koalisi Indonesia Maju ataupun tidak, itu adalah 2 hal yang berbeda. Kenapa saya sebut 2 hal yang berbeda? Bisa jadi ketika bergabung itu akan menambah kekuatan Pak Prabowo di dalam pemerintahan dan di parlemen. Tapi kalaupun tidak bergabung, tapi kemudian memiliki mutual understanding begitu, kesepahaman yang saling menguntungkan bagi kepentingan bangsa dan negara, kemudian ingin punya fokus yang sama walaupun dalam posisi yang menjadi kekuatan penyeimbang, maka itu tidak akan menjadi penghambat akselerasi program-program Pak Prabowo. Jadi komunikasi politik ke Pak Prabowo akan terus dilakukan secara maksimal, termasuk dengan Ibu Megawati. Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin habis Lebaran, Pak Prabowo bisa berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Ibu Megawati. Baik, itu kita kunci ya statement Anda tadi, pertemuan akan berlangsung setelah Lebaran. Apakah nanti akan ada juga menunggu dari hasil MK, ini kita akan bahas usai jeda berikut. Bapak-bapak semua dengan Mas Ciko, Mas Daniel, juga Mbak Rey, tetap bersama kami pemirsa. Dialog akan dilanjutkan kembali, tetap di Pilihan Indonesia. Anda kembali bersama kami di Pilihan Indonesia. Pemirsa, kami masih bersama narasumber Mas Daniel Anzar Simanjuntak, jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, dan juga masih tersambung nampaknya dengan Mas Ciko, politisi PDIP. Sembari menunggu juga Mas Ciko muncul di layar, kita putarkan terlebih dahulu statement dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, terkait rencana pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo Subianto. Pula antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi. Tetapi bagi Ibu Megawati Soekarno Putri dengan rekam jejak yang sangat luas, terutama legitimasi beliau bersama dengan PDI di dalam melawan rejim yang otoriter, yang anti demokrasi, tentu saja seluruh aspek-aspek pengkhianatan terhadap konstitusi, terhadap demokrasi, terhadap keadilan rakyat, kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema-tema sentral yang harus disuarakan oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan. Ya, silakan dikomentari Mas Ciko terlebih dahulu mungkin ya soal statement Pak Hasto ini, soal pertemuan Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Ya. Halo. Ya, silakan Mas Ciko.
Ya, yang jelas kalau dalam posisi Pak Prabowo, tentu kami tadi seperti saya sebutkan, Pak Prabowo ingin membuka komunikasi dengan semua pihak, apalagi kemudian dalam hal ini Ibu Megawati yang merepresentasikan PDI Perjuangan dan Pak Prabowo memiliki hubungan yang panjang, yang naik turun kira-kira dengan Bu Megawati dan PDI Perjuangan. Toh memang pada saat berkompetisi biasanya PDI Perjuangan dan Pak Prabowo dan Partai Gerindra itu bisa berkompetisi dengan sangat keras, tapi kemudian biasanya kami bisa melakukan komunikasi dengan baik, apalagi hubungan personal Ibu Megawati dan Pak Prabowo sangat baik. Jadi seperti sering disebutkan oleh Pak Prabowo dalam konteks kompetisi politik, there is no personal feeling. Misalnya even Mas Hasto misalnya habis-habisan kemarin menyerang Pak Prabowo dan sebagainya. Tapi dalam konteks tentu kami memahaminya sebagai kompetisi politik dan kami tentu tidak menyediakan ruang untuk membenci, tidak menyediakan ruang untuk dendam. Yang jelas Pak Prabowo akan membangun komunikasi yang baik untuk membangun tadi saya sebut istilahnya mutual understanding dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati, dan komunikasi itu sudah dimulai melalui Mbak Puan, dan mudah-mudahan saja setelah Lebaran Pak Prabowo dan Ibu Megawati bisa bertemu nanti. Ya, konteks politiknya apa ya nanti ya isi pertemuan? Apakah meredam digulirnya hak angket di DPR atau justru ada penawaran lobby-lobby nanti masuk kabinet? Ada tawaran menteri atau bagaimana? Nah, tentu konteks pembicaranya pasti high konteks ya. High konteks yang saya maksud tentu adalah tidak dalam kapasitas yang low konteks, bicara hal yang sangat praksis, hak angket dan sebagainya. Tapi tadi saya sebutkan bahwasannya Pak Prabowo ingin mengakselerasi agenda Indonesia Maju, dan agenda Indonesia Maju yang diakselerasi itu membutuhkan dukungan politik dari semua pihak, baik itu yang di dalam pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan. Nah, tentu pembicaraan ini sangat penting dilakukan dengan Ibu Megawati, apalagi Ibu Megawati adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Seperti Pak Prabowo kan sudah sebutkan berulang kali, beliau ingin memerintah dan menjadi presiden yang banyak belajar dari dan melanjutkan program-program baik yang sudah dimulai oleh presiden-presiden sebelumnya, dalam hal ini Pak Jokowi, dalam hal ini Pak SBY, dan tentu Ibu Megawati juga. Jadi komunikasi dengan Ibu Megawati hal yang penting dan fardhu ain, kira-kira begitu, harus dilakukan untuk memastikan pemerintahan Pak Prabowo nanti dengan Mas Gibran itu jauh lebih baik. Baik, silakan direspon Mas Ciko, tidak ada kepentingan pragmatis, ini levelnya high context pertemuan tersebut. Boleh di-unmute, Mas Ciko, maaf. Oke. Baik, silakan. Apabila terjadi pertemuan antara Bu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo, saya rasa bukan hal yang aneh, karena satu, kita bicara konteks di luar pemilu misalnya, kita bicara soal konteks kepemimpinan bangsa ini secara kolektif. Dan tentunya dua tokoh bangsa ini bisa disebut sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, dan tentunya juga pemimpin dari dua partai politik yang cukup besar, yang paling besar dan di Indonesia ini. Tapi kalau kita bicara konteks pemilu dengan asumsi misalnya bahwa karena ini belum selesai ya di Mahkamah Konstitusi, asumsi misalnya dengan kemenangan pemilu legislatif oleh juara satunya PDI Perjuangan, dan dengan asumsi bahwa Pak Prabowo adalah presiden yang terpilih gitu misalnya. Ini juga sesuatu hal yang biasa saja dan tidak harus masuk ke dalam konteks bagi-bagi kekuasaan atau jatah kursi menteri dan lain-lain. Karena tentunya Pak Prabowo juga mempunyai kepentingan untuk meminta masukan dari Ibu Megawati yang pernah menjabat sebagai tadi disampaikan oleh Pak Daniel, adalah sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga sebagai pemimpin dari partai politik terbesar dan pemenang pemilu legislatif. Saya rasa ini hal yang biasa dan kita sambut baik aja pertemuan dua tokoh ini, terlepas dengan apa yang terjadi sekarang seperti di Mahkamah Konstitusi atau kemungkinan bergulirnya hak angket dan lain-lain. Pertemuannya ini kapan jelasnya ya Mas Ciko? Tadi disebutkan Mas Daniel setelah Lebaran. Apakah ada dua pertemuan? Informasinya juga ada pertemuan setelah putusan MK. Mas Ciko.
Saya sampai hari ini jujur belum mendapatkan update terkait rencana dari pertemuan tersebut. Namun kembali saya ulangi bahwa bukan pertemuan yang mustahil dan juga kita harus menganggap ini suatu hal yang tidak terlalu aneh atau luar biasa karena itu tadi kedua tokoh bangsa ini yang masih eksis di dalam politik di Indonesia, saya rasa wajar-wajar saja bila ada pertemuan. Baik, silakan direspon Bang Rey melihat hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini kan hubungan yang menjadi perhatian ya. Sempat terjadi hubungan tidak harmonis antara Bu Mega dengan Pak Jokowi, kemudian lantas ada pertemuan nih dengan Pak Prabowo nanti Bu Mega. Anda melihatnya pertemuan kedua tokoh ini menjadi variabelkah sebagai anti klimaksnya angket di DPR? Pertama, kalau pertemuan sudah pasti habis Lebaran ya, karena tinggal 9 hari lagi kita udah Lebaran. Gitu. Mau pertemuannya sebelum putusan MK atau setelah putusan MK pasti setelah Lebaran. Itu yang pertama. Ya. Nah, saya melihatnya bukan Lebaran atau tidak Lebarannya, tapi pertemuan itu dilakukan semasa sidang di MK atau setelah sidang di MK. Jadi kalau pertemuan itu dilakukan semasa sidang di MK, itu artinya Pak Prabowo mau merayu Ibu Mega supaya nggak terlalu kencang-kencang lah di MK, itulah kira-kira tuh. Tapi kalau pertemuannya dirancang setelah putusan MK, itu artinya Ibu Mega mau mengatakan Pak Prabowo ini hak angket akan jalan terus, mudah-mudahan Pak Prabowo tidak menghalang-halanginya. Gitu. Dan kalau Pak Prabowo kenyataannya mau bertemu setelah putusan MK, itu artinya Pak Prabowo sedang tidak dalam posisi menghalang-halangi hak angket itu dilakukan. Kenapa gitu? Karena justru pada tingkat tertentu, kalau hak angket ini berjalan, yaitu dapat meningkatkan posisi tawar Pak Prabowo di depan di depan Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu dominasi Pak Jokowi yang terbaca sejauh ini cukup kuat di lingkungan koalisi, setidaknya dapat tertekanlah oleh adanya isu hak angket itu yang mengakibatkan Pak Jokowi tentu ya sangat bergantung kepada partai-partai pendukungnya. Dalam hal ini salah satunya adalah Gerindra, Golkar, PAN, dan sebagainya. Gitu. Baik. Nah ini tinggal kita lihat saja kapan ketemunya. Kalau setelah Lebaran udah pasti setelah Lebaran. Tapi kalau sebelum MK memutus, itu artinya Pak Prabowo sedang merayu Ibu Mega agar nggak kencang-kencang di hak angket. Di MK. DPR, di MK tapi juga. Kalau ketemunya setelah hak angket, itu justru yang sebaliknya. Ibu Mega berharap ya Pak Prabowo jangan kencang-kencang menolak hak angket ini gitu. Karena toh kalau hak angket ini dilakukan, itu justru meningkatkan daya tawar Pak Prabowo di mata Pak Jokowi. Gitu. Ya, silakan direspon Mas Dhani terakhir. Ini pertemuannya sebelum putusan, artinya sedang tengah melobi PDIP. Ya, tafsir politik yang dibuat Bung Rai itu sah saja, tapi yang jelas konteks kepentingan Pak Prabowo bertemu Ibu Megawati tadi ya seperti disampaikan oleh Bang Ciko, tentu banyak hal yang perlu didiskusikan dan dipelajari dari kepemimpinan Ibu Megawati sebagai presiden. Tentu itu komitmen Pak Prabowo sejak awal. Kemudian kedua, tentu tadi saya sebutkan untuk membangun mutual understanding, kesepahaman bersama, apakah kemudian nanti bersama-sama di dalam pemerintahan atau kemudian PDIP memutuskan untuk berada di luar pemerintahan. Tapi kemudian kita punya komitmen yang sama untuk mengakselerasi program-program Indonesia yang maju. Kemudian ketiga ya tentu residu-residu pasca Pilpres itu harus kemudian dikubur. Jangan sampai kemudian dalam sejarah Indonesia setiap Pilpres kita seringkali meninggalkan residu-residu pemilu yang kemudian berbuah pada benci dan dendam, dan itu yang tidak diinginkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam hal ini. Baik, kita tunggu nanti dinamika yang terjadi. Kalau Mas Ciko mau merespon terakhir dari statement Bang Rey atau bagaimana? Kalau tidak, saya akan tutup dialog ini. Mas Ciko mau berkomentar? Apa yang disampaikan Bang Rey itu menarik, tentunya analisa seorang analis politik yang sudah pengalaman, tapi dari pihak kami tentunya kami menyambut baik segala macam pertemuan di antara dua tokoh
Dan tadi kami sampaikan bahwa semua punya kepentingan untuk memajukan bangsa ini ke depan. Dan bagaimana itu akan terjadi apa tidak, kita lihat setelah Ramadan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak bersama kami malam ini di Pilihan Indonesia. Ada Mas Ciko Hakim, politisi PDIP, dan juga Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, dan juga Mas Daniel Anzar Simanjuntak, Jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum. Salam. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, tetap bersama kami di Pilihan Indonesia.